Oke, kita sudah live ya guys. Sorry hari ini terlambat ya teman-teman. Karena tadi ada telepon dari klien. Ini minggu-minggu ini lagi pada sibuk semua, lagi pada ribet pajaknya, lagi pada dipanggil-panggilin, yang diperiksa juga banyak, yang di SP2DK lebih parah lagi. Jadi luar biasa nih, dalam beberapa waktu ini banyak banget yang diperiksa, yang SP2DK-nya sudah terlambat berbulan-bulan, bertahun-tahun juga pada diperiksa, tiba-tiba dipanggil gitu, tiba-tiba diperiksa gitu. Tapi ya nggak apa-apa lah, memang negara lagi butuh dana sih ya. Kita apa boleh buat, kita harus mendukung juga sih. Oke teman-teman, kalau ada yang mau bertanya silahkan diketik di kolom komentar ya. Selagi belum ada yang bertanya, saya akan membacakan berbagai berita perpajakan selama 1 minggu terakhir gitu ya. Oke. Malam bro, Pak Jeza. Malam semuanya. Ya, thank you. Oke, saya akan standby setiap Senin jam 8 sampai jam 9 malam. Cuman hari ini agak telat, jadi jam 8.30 sampai jam 9.30. Oke. Kita akan bahas beberapa hal dalam 1 minggu terakhir ya, yang lagi rame. Pertama, kita mau bahas mengenai PT Perorangan ya. Ya, teman-teman mungkin beberapa nyambung ya, beberapa nggak nyambung, karena PT Perorangan ini agak unik. Jadi, MK telah memutuskan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja itu inkonstitusional bersyarat. Oke, artinya apa? Artinya dia tidak konstitusional, artinya dia tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar, tetapi bersyarat. Jadi ini agak aneh nih. MK ini bikin aturan, bikin keputusan yang sangat membingungkan ya. Jadi, PT Perorangan adalah bagian dari bagian dari Undang-Undang Cipta Kerja, ya. Oke, terima kasih Pak Jeza. Oke. Nah, PT Perorangan adalah bagian dari Undang-Undang Cipta Kerja yang barusan diputuskan oleh MK sebagai inkonstitusional bersyarat. Jadi, bagaimana nasibnya nih PT Perorangan? Ini betul-betul sampai sekarang masih membingungkan ya. PT Perorangan dengan segudang masalahnya seperti bikin rekening nggak bisa, begitu masuk ke bank mau bikin rekening, nggak punya akte pendirian, nggak boleh bikin rekening. Ini kan cilaka ya. Terus prosesnya yang masih belum nyambung antara NIB dan OSS-nya. Terus masalah lainnya kayak brandnya harus berubah ketika dia punya omset sekian besar gitu ya. Jadi banyak masalah di PT Perorangan, dan sekarang Undang-Undang Cipta Kerjanya inkonstitusional bersyarat, sehingga terancam dibatalkan nih, terancam buang ke laut nih PT Perorangan nih. Gitu. Tapi mudah-mudahan enggak ya. Dan Bapak Erlangga sudah mengkonfirm bahwa Undang-Undang Cipta Kerja akan tetap dilanjutkan seperti biasa sampai 2 tahun ini, setelah ada perubahan akan kembali seperti biasa. Gitu. Cuman buat teman-teman, kalau Anda belum bikin PT dan Anda mau bikin PT, saran saya nggak usah bikin PT Perorangan, langsung bikin PT biasa saja. Gitu guys. Nggak usah pusing, nggak usah ribet. Bikinlah PT biasa saja. Memang agak mahal dikit, bayar sedikit, tapi seluruh manfaat dari PT Perorangan itu kita dapatkan gitu loh. Jadi seluruh full manfaat dari sebuah badan hukum legal itu kita dapat gitu. Daripada bikin PT Perorangan kebentur sana kebentur sini, akhirnya jadi masalah gitu. Kita kan orang bisnis, kita maunya bisnisnya lancar gitu kan. Kita nggak mau ribet dengan urusan birokrasi gitu. Oke, terus di minggu lalu juga ada Bapak Eka ya, bagian penegakan hukum di Ditjen Pajak sudah menegaskan bahwa kalau Anda sedang diperiksa oleh petugas pajak, pemeriksaan gitu ya, maka harus diselesaikan terlebih dahulu, baru boleh ikut program PPS. Ini sudah firm dari Bapak Eka. Oke. Jadi, kalau tahun 2015 dulu ketika TA yang 2015, kalau ada orang yang sedang diperiksa, maka langsung dihentikan pemeriksaannya. Kalau ada orang yang belum diperiksa tapi sedang mau diperiksa, juga dihentikan. Jadi semua proses pemeriksaan maupun calon pemeriksaan dihentikan. Waktu dulu. Kalau sekarang, pemeriksaan akan tetap dilanjutkan sampai selesai. Gitu. Cuman yang saya komplain adalah bagaimana dengan SP2DK yang belum naik ke pemeriksaan. Nah, apakah dia boleh ikut PPS? Nah, sudah dijawab juga nih. Sudah dijawab oleh Pak Nur bahwa
Yang sedang mendapatkan SP2DK tetapi belum naik ke pemeriksaan, maka ini boleh ikut PPS. Ini sudah confirm, sudah yakin ya. Jadi kalau Anda sedang menerima SP2DK tapi belum diperiksa, yakinlah bahwa Anda ini qualified dan boleh ikut program PPS. Gitu. Pertanyaan berikutnya adalah, yang sedang diperiksa, bagaimana caranya mencegah supaya tidak, yang sedang SP2DK ya. Yang sedang mendapatkan SP2DK, bagaimana caranya mencegah supaya tidak jadi pemeriksaan. Nah, ini juga satu masalah lagi. Ada SP2DK, masih ada waktu 1 bulan, bagaimana mencegah supaya tidak terjadi pemeriksaan. Nah, teman-teman bisa nonton di video saya yang terakhir kemarin, yang barusan saya terbitkan di hari Senin. Jadi, ada caranya supaya SP2DK tidak menjadi pemeriksaan. Ada 3 cara. Yang ketiganya bonus. Gitu. Sementara di lapangan AR terus melakukan pengancaman. Ini bukan ancaman yang sesungguhnya, ini hanyalah ancaman dalam arti lu mau bayar nggak nih? Kalau lu nggak mau bayar, kita naikkan ke pemeriksaan nih. Gitu. Ini kan sebenarnya ancaman yang halus gitu. Padahal pemeriksaan ya itu nggak melanggar aturan gitu sih. Cuman diancam akan ditingkatkan ke pemeriksaan. Nah, karena diancam ditingkatkan pemeriksaan, wajib pajak menjadi ketakutan. Nah, wajib pajak yang ketakutan ini akhirnya melakukan berbagai cara. Salah satunya korupsi. Itu yang sangat kita khawatirkan gitu ya. Gitu. Nah, buat teman-teman yang udah nonton video terakhir, video yang tentang bagaimana cara cara mempending SP2DK ke pemeriksaan. Nah, ayo sama-sama kalau bisa kita segera mengirim surat kepada DJP untuk memohon supaya pemeriksaan dihentikan gitu. Kalau rame-rame yang ngirim ada ribuan orang gitu ya, ada 1 juta orang contohnya, kan pasti didengerin dong sama pemerintah gitu. Kalau yang kirim cuma saya sendiri ya nggak didengerin, siapa sih si Awan ini gitu. Tapi kalau rame yang mengadukan, rame yang ngirim, wah bisa jadi nih, bisa jadi masukan yang berharga buat DJP gitu loh. Karena kan dulu pemeriksaan dihentikan, kenapa sekarang nggak dihentikan? Harusnya kan dihentikan juga gitu, supaya fair, supaya adil. Gitu. Oke, terus yang sangat menarik ya berita mengenai ini nih, berita mengenai penjual online dapat surat tagihan pajak 35 juta nih guys. Nah ini seru nih, tapi gua sama sekali nggak ngeh gitu, sama sekali nggak mempelajari kasus ini gitu karena angkanya terlalu kecil. 30 juta ini angka yang sangat kecil guys. Dan orang ini langsung teriak-teriak di media sosial, mungkin kaget kali dia. 35 juta ini sama sekali sangat kecil ya. Dan bahkan gue nggak perhatiin sama sekali gitu. Tapi hari ini kita bahas guys. Ini ada berita dari Kompas ya. Penjelasan Ditjen Pajak soal unggahan penjual online dapat surat tagihan pajak 35 juta. Ya, surat tagihan pajak. Kita baca nih ya. Nah, jadi ada berita nih. Ini tangkapan dari Twitter kali ya. Yang udah berjualan dan baru dagang online, ingat kalau ada pajak. Ternyata selama ini data transaksi seller Shopee diterima oleh kantor pajak. Nggak tahu kalau marketplace yang lain. Kayaknya sih iya juga. Jadi teman-teman yang lagi nonton video ini ya, ketahuilah bahwa semua data marketplace sudah ada di tangannya petugas pajak. Ya, mau Tokopedia, mau Shopee, mau apapun, semua data penjualan dan pembelian Anda sudah ada di komputernya petugas pajak hari ini. Ya, jadi lu nggak usah khawatir, tinggal tunggu waktu aja dikirimin surat. Karena sekarang kan dunia digital, guys. Sekarang dunia digital. Kalau gua jadi petugas pajak, gua akan lakukan hal yang sama persis gitu. Gua tarikin semua data pembelian dan penjualan di marketplace. Mereka nggak bisa nolak kan? Mereka patuh terhadap aturan negara kita. Gitu. Doi belum punya NPWP, 2 tahun nggak bayar pajak, kena 35 juta. Oke, kita bahas nih ya. Cuman agak buram fotonya, nggak apa-apa deh. Seorang penjual di marketplace Shopee mengunggah bahwa dirinya mendapat surat tagihan pajaknya, STP ya, surat tagihan pajak sebesar 35 juta hingga dia ngaku di media sosial. Ya, penjual mengaku tak tahu adanya pajak dagangan yang dikenakan kepadanya. Jadi, sebenarnya guys, hanya orang bodoh yang tidak tahu bahwa jualan itu masih ada pajak ya. Jadi, semua orang yang jualan itu tahu bahwa ada pajak yang mesti dibayar. Cuman ya mungkin dia lalai, nggak lapor, nggak bayar, nggak lapor gitu ya.
Cuman dia hebat sekali, bisa bisa curhat di media sosial. Oke, sekedar info buat teman-teman yang jualan di Shopee, saya infokan mulai sekarang perhitungan mengenai penetapan harga jual ya. Karena penjualan kita dari awal Shopee sampai sekarang ternyata dihitung dan data kita di Shopee dikasih ke kantor pajak. Ini giliran saya kena katanya. Oke. Saya harus bayar pajak ke Pratama sekian juta. Teman saya juga kena sekitar 35 juta. Yang belum kena tunggu saja. Mulai sekarang perhitungan jualan di Shopee dengan potongan pajak admin dan lain-lain. Kecuali bagi yang sudah memiliki NPWP karena akan terdeteksi langsung biasanya. Ini akun TXT dari online shop yang mengunggah cerita itu di Twitter. Hingga Kamis tanggal 25 ya, unggahan tersebut telah dibagikan sebanyak 5.000 orang lebih dan disukai oleh 20.000 warganet. Direktur penyuluhan Pak Nur ya, sampai Pak Nur mesti turun tangan ngomongin ini loh. Mengatakan bahwa foto surat dengan kop dari DJP itu bukanlah surat tagihan untuk membayar pajak. Ya, betul ya, itu kayaknya sih SP2DK ya, bukan surat tagihan ya. Salah nih. Surat tersebut merupakan permintaan klarifikasi dan imbauan pelaksanaan kewajiban perpajakan. Surat yang ada di medsos itu adalah surat permintaan klarifikasi dan himbauan pelaksanaan kewajiban perpajakan. Jadi, sifatnya memberi hak menjelaskan kepada wajib pajak, bukan tagihan. Oke, sudah clear ya teman-teman? Jadi, Anda nggak usah khawatir ya. Nggak akan mungkin lu tiba-tiba dikirimin tagihan, lu nggak salah apa-apa gitu. Jadi, itu cuman sifatnya Anda dikasih hak untuk menjelaskan. Gitu. SP2DK, istilahnya SP2DK. Gitu. Menurut dia, pengiriman surat tersebut lantaran wajib pajak tersebut belum melakukan kewajiban perpajakannya, baik wajib pajak yang menjadi seller di e-commerce maupun wajib pajak lainnya. Untuk UMKM, DJP mengenakan pajak UMKM kepada penjual, baik melalui e-commerce ataupun toko retail, sebesar 0,5% dari penghasilan bruto. Jika penghasilan brutonya di bawah 4,8 M. Jika omsetnya melebihi 4,8 M per tahun, berlaku skema penghitungan secara normal melalui pembukuan atau norma penghitungan penghasilan neto. Ya. Besaran jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak, termasuk oleh yang pengguna pelaku usaha digital e-commerce, sangat bergantung dari peredaran usaha serta berapa lama kewajiban perpajakannya tidak dipenuhi. Selain itu, wajib pajak OP yang memiliki peredaran bruto tertentu tidak dikenai PPh atas bagian peredaran bruto sampai dengan 500 juta dalam 1 tahun pajak. Itu berlakunya di tahun 2022, gitu guys. Tanggapan dari Shopee. Head of Public Affairs Shopee Indonesia, Radinal Nataprawira, mengatakan Shopee tidak melakukan kontak dengan penjual dan kantor pajak. Ya. Mengenai unggahan sosmed terkait surat dari kantor pajak Karanganyar dan Tasikmalaya, di luar kota tuh, di Karanganyar dan Tasikmalaya, yang ditujukan kepada salah satu penjual di Shopee, setelah melakukan pengecekan, kami tidak pernah melakukan kontak dengan penjual tersebut ataupun dengan kantor pajak terkait mengenai penjualan tersebut. Oke. Bahasa standar guys, bahasa standar. Ia meminta agar masyarakat sadar akan kewajiban pajak sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Selain itu, Radinal menegaskan bahwa Shopee telah menjalankan kewajiban membayar pajak sesuai aturan. Oke. Untuk pajak perusahaan kami sendiri, Shopee telah menjalankan kewajiban perpajakan perusahaan sesuai peraturan yang berlaku di Indonesia, katanya. Oke, gitu doang sih kasusnya ya. Jadi, teman-teman tidak perlu sampai kaget, sampai heboh gara-gara mengenai 35 juta ini. Ternyata itu bukanlah surat tagihan pajak yang seperti juga kita pahami ya. Orang nggak akan tiba-tiba dapat tagihan pajak segitu besar. Itu hanyalah SP2DK, hanyalah surat permohonan permintaan penjelasan data gitu ya. Bahwa lu sudah ada jualan nih di Shopee di tahun sekian, nilainya sekian. Tolong jelaskan dong. Itu, sebenarnya itu tujuan dari surat itu. Gitu. Ya ujung-ujungnya kan suruh bayar pajak. Ya memang wajar lah, memang mesti bayar. Tergantung dengan omsetnya kan. Kalau omsetnya besar, Anda bayar pajak besar. Kalau omsetnya kecil, bayar pajaknya kecil. Gitu. Nggak ada masalah. Jadi tinggal didatangi aja kantor pajaknya, lihat hitungannya benar apa enggak. Kalau hitungannya benar, ya tinggal bayar, selesai. Gitu sih. Oke, teman-teman, silakan kalau ada yang mau berkomentar, silakan tulis di kolom komentar. Ada yang bertanya juga boleh. Saya akan standby setiap hari Senin jam 8 sampai jam 9. Tapi hari ini terlambat setengah jam, jadi akan sampai jam 9.30. Oke.
Ada berita lagi nih guys. Sri Mulyani mengatakan seluruh negara sedang berburu pajak. Wow. Ibu Sri Mulyani ya, gue bisa kebayang betapa pusingnya dia hari ini. Gila. Dengan hutang negara sekian ribu triliun, mesti bayar bunganya sekian ribu triliun. Buset. Gue gak kebayang betapa pusingnya Ibu Sri Mulyani. Walaupun ini bukan duit dia ya, tapi gila loh, ngelola uang sekian ribu triliun dan hutangnya sekian ribu triliun. Gila sih. Gue gak kebayang pusingnya dia ini. Hebat nih Ibu Sri Mulyani. Kita baca ya guys. Banyak negara tengah bekerja sama untuk mengatasi penghindaran pajak atau tax avoidance dan penggelapan pajak atau tax evasion. Oke. Banyak negara nih. Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani mengatakan berbagai upaya bersama yang tengah dijalankan membuat berbagai ketentuan pajak di level internasional makin lengkap. Keinginan untuk menghilangkan tax avoidance dan tax evasion makin kuat pada masa pandemi COVID-19 ini. Sekarang ini sudah makin lengkap aturan di level internasional karena jangan lupa seluruh negara sedang berburu pajak, kata Ibu Sri Mulyani. Semua negara tadi kena COVID. Mereka defisitnya naik tinggi sekali, termasuk Indonesia, guys. Mereka harus menyehatkan APBN-nya juga. Betul, betul. Ini di kick-off sosialisasi Undang-Undang HPP yang Ibu Sri Mulyani buka kemarin. Salah satu ketentuan pajak yang masuk dalam Undang-Undang HPP adalah asistensi penagihan pajak global. Klausul itu termuat dalam pasal 20A Undang-Undang KUP. Pasal tambahan tersebut memberikan wewenang ya kepada Menteri Keuangan untuk melakukan kerjasama bantuan penagihan pajak dengan jurisdiksi mitra. Pelaksanaan bantuan penagihan pajak akan dilakukan Dirjen Pajak. Dalam ketentuan tersebut, DJP dapat memberikan bantuan penagihan pajak dan meminta bantuan penagihan pajak kepada negara atau jurisdiksi mitra. Jadi, kita kerjasama dengan negara-negara lain nih ya. Kalau ada wajib pajak kita yang nunggak pajak di negara itu, kita boleh minta, tolong dong, lu tagihin pajaknya. Nah, begitu juga orang itu, kalau ada orang dari sana yang bekerja di Indonesia, dan ada pajaknya yang belum dibayar, tolong dong orang Indonesia tagihin. Nah, boleh begitu. Ya. Baik pemberian maupun permintaan bantuan penagihan pajak dilakukan berdasarkan perjanjian internasional dan secara resiprokal. Penerapan prinsip resiprokal berarti Dirjen Pajak dapat memberikan bantuan penagihan pajak kepada pemerintah negara atau jurisdiksi mitra sepanjang negara tersebut juga memberikan bantuan penagihan pajak yang setara. Jadi ya ada tag, ada gift gitu ya. Jadi gua bantu lu bantu gua gitu, biar adil. Kita bisa minta negara lain menagihkan pajak kalau kita tahu ini adalah wajib pajak kita, atau kita diminta oleh negara lain untuk menagihkan pajak kalau mereka memang ada di Indonesia, warga negaranya tersebut. Begitu guys. Jadi lagi seru nih pajak. Waktu tinggal 1 bulan ya guys. Waktu tinggal 1 bulan, tinggal 31, 32, 33 hari. Sedangkan penerimaan pajak itu baru 77%. Jadi masih ada berapa persen tuh? 22% yang belum didapatkan penerimaan pajaknya. Dari targetnya gitu. Jadi jauh banget, masih jauh banget. Ini 1 bulan pusing kepala deh. Ibu Sri Mulyani pusing. DJP pusing, orang KPP pusing, semua pusing. Gara-gara penerimaan pajak ya. Oke. Oke guys, kalau ada pertanyaan silakan ditulis di kolom komentar. Gue akan bahas lagi berita yang lain ya. Ada 2 ketentuan baru di Undang-Undang HPP, jadi keseriusan pemerintah dukung UMKM, katanya. Nah, Undang-Undang HPP nyatanya masih menjadi topik menarik yang banyak dibahas, gitu. Tak luput diantaranya, bagaimana implementasi Undang-Undang HPP nanti berimplikasi terhadap sektor UMKM. UMKM ya. Nah, Belet yang belum lama diundangkan ini pun menjadi wadah komitmen pemerintah dalam mendukung keberlangsungan sektor yang menyerap lebih dari 90% tenaga kerja ini, khususnya di tengah pandemi COVID-19. Expert konsultan di DTC, Pak Kisi Armada Dora mengungkapkan ada 2 kebijakan dalam Undang-Undang HPP yang mewakili bentuk dukungan pemerintah kepada pelaku UMKM. Oke, pertama,
pembebasan PPh bagi wajib pajak yang memiliki peredaran bruto sampai 500 juta. Ya, ini sebuah gebrakan, sebuah revolusioner yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kedua, perlakuan PPN final bagi PKP UMKM. Setuju. Ini juga sebuah peraturan yang sangat revolusioner, belum pernah terjadi sebelumnya, dan ini akan menjadi game changer, guys. Jadi, PPN final ini akan menjadi sebuah game changer tahun depan, ya. Semua orang akan bisa memanfaatkan ini, dan ini akan bermanfaat banget bagi banyak orang. Nanti kita lihat ya, bagaimana prakteknya. Ini isu yang masih baru, katanya. Dari sini dapat dilihat adanya langkah-langkah pemerintah untuk mendukung UMKM dalam Undang-Undang HPP. Dalam webinar ini, Pak Kisi menyinggung penggunaan rezim presumptif tax pada UMKM. Rezim ini diberikan untuk UMKM sebagai langkah persiapan agar nantinya UMKM dapat bertransisi menuju rezim umum perpajakan. Oh ya. Untuk langkah selanjutnya, Pak Kisi mengingatkan akan hal yang perlu diantisipasi dan menjadi tantangan bagi UMKM dalam bertransisi menuju rezim pajak secara umum. Isu yang paling utama adalah terkait penyusunan laporan keuangan. Nah, ini nih. Saat ini, pemerintah pun telah memberikan solusi seperti adanya SAK EMKM, sehingga Business Development Strategy yang diluncurkan oleh DJP. Pada webinar yang bertajuk Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing UMKM melalui Standarisasi dan Ekosistem Pasar Digital, pasca Undang-Undang Cipta Kerja tersebut, Kisi menyebutkan adanya tantangan dalam proses transisi UMKM. Tantangan terkait dengan sosialisasi dan masih dibutuhkannya perlakuan pajak khusus bagi UMKM. Jika melihat pada tren global, pemberian insentif pajak yang dilakukan Indonesia sudah berjalan dengan apa yang dilakukan negara lain. Sudah sejalan gitu ya. Adapun tren global tersebut terkait dengan pemberian insentif di bidang PPh, PPN, hingga simplifikasi administrasi. Ya. Di tahun ini ada banyak sekali insentif, guys. Insentif PPh, PPN, kemudian PPh UMKM. Banyak banget insentif diberikan kepada wajib pajak tahun ini. Waduh, banyak banget deh. Udah ngomong triliun, guys. Ratusan triliun malah. Nah, pemberian fasilitas ini memang harus didesain secara khusus untuk UMKM. Namun, seluruh fasilitas ini bergantung pada beberapa hal. Salah satunya bergantung pada bagaimana pelaku UMKM menyikapi adanya pemberian fasilitas pajak yang diberikan. Kisi menambahkan, pada periode pandemi ini terdapat 3 posisi kebijakan perpajakan yang diusung pemerintah. Pertama, sistem pajak sebagai saluran solidaritas. Apa ini maksudnya? Pandemi menunjukkan adanya komitmen pemerintah dan berbagai pihak untuk turut bahu-membahu menanggulangi efek pandemi dengan instrumen pajak. Oke. Kedua, insentif pajak sebagai pelindung basis pajak. Perlu diingat kembali bahwa bahwa insentif itu hadir bukan untuk mengerus penerimaan pajak, namun tujuannya untuk melindungi basis pajak secara permanen. Oke, kita kurang paham juga ya. Ketiga, adanya hubungan take and give, ya. Selama pandemi ini dapat dilihat adanya hubungan timbal balik antara negara dengan rakyatnya terkait dengan kontrak fiskal. Negara telah memberikan banyak kemudahan selama pandemi. Oleh karena itu, sudah seharusnya wajib pajak meningkatkan kepatuhan pajaknya. Oh iya, setuju sih. Cuman wajib pajaknya masih banyak yang ngeyel juga. Oke, itu guys. Jadi itu doang sih tadi. Nanti tahun depan akan ada game changer untuk UMKM ya. Pertama mengenai omset 500 juta itu free pajak. Jadi untuk teman-teman yang punya pajak itu, yang punya omset 1M, 1,5M, 2M setahun itu sangat-sangat terbantu guys. Ya, setengah dari omset lu nggak kena pajak itu luar biasa terbantu sekali. Gitu. Tapi kalau orang yang punya omsetnya bermiliar-miliar, mungkin 1 miliar, 2 miliar, sampai 3 miliar, 4 miliar, ya nggak terlalu pengaruh lah, gitu guys. Oke. Ini isu yang masih baru sekali. Tunggu. Udah. Jadi, UMKM 500 juta tidak kena pajak, terus PPN final UMKM, itu akan jadi game changer. It's revolutionary ya. Kalau berhasil ya, mudah-mudahan berhasil ya, jangan sampai ini jadi kacau nanti ya. PPN final. Jadi buat UMKM yang omsetnya itu tanggung ya,
mungkin 5M, 6M, bahkan 10M gitu ya. Mau PKP dia nggak berani, tapi kalau mau terus-terusan 0,5% UMKM salah gitu. Orang seperti inilah nanti akan terbantu sekali oleh PPN final itu. Ya, 1%, 2%, 3% nggak apa-apa lah bayar kalau gue bilang sih ya. Daripada lu mendapatkan risiko besar gitu. Oke. Baik teman-teman, silakan ada yang bertanya, silakan ketik di komentar ya. Oke. Ada berita lagi, Bapak Erlangga mengatakan seluruh aturan perpajakan Undang-Undang Cipta Kerja tetap berlaku ya. Nah, pemerintah mengklaim seluruh ketentuan pelaksanaan dari Undang-Undang 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, mulai dari ketentuan tentang lembaga pengelola investasi, perizinan, kemudahan bagi UMKM, hingga perpajakan, masih tetap berlaku. Oke, guys. Pernyataan pemerintah ini menyusul dinyatakannya Undang-Undang Cipta Kerja cacat formil dan inkonstitusional secara bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi. Oke. Pak Erlangga mengatakan kemudahan usaha di bidang perpajakan dan pelaksanaan perizinan berusaha atau OSS tetap berjalan untuk perizinan berusaha baru atau perpanjangan ya. Jadi buat teman-teman yang sudah terdampak oleh Undang-Undang Cipta Kerja tetap dilanjutkan seperti biasa ya. Tidak ada perubahan secara signifikan. Undang-Undang Cipta Kerja tetap berlaku. Cuman kata MK inkonstitusional bersyarat ya. Gitu aja sih. Intinya tetap berlaku aja. Jadi lu nggak usah khawatir nggak ada perubahan apa-apa sih. Cuman jadi perdebatan ya, karena ada ahli hukum yang mengatakan bahwa dengan inkonstitusional bersyarat ini harusnya Undang-Undang Cipta Kerja tuh nggak boleh dilaksanakan dulu. Tapi itu perdebatan politis lah, kita pusing, nggak usah ikutan itu. Oke. Silakan teman-teman, kalau ada yang mau bertanya silakan ditulis di kolom komentar ya. Sekarang ada berita baru lagi. Gaji di bawah PTKP ingin mengajukan non-efektif NPWP. Simak penjelasan DJP. Nah, ini nih penjelasan DJP. Oke. Oke. Ditjen Pajak melalui akun media sosialnya kembali mengingatkan warganet mengenai tata cara pengajuan non-efektif atas NPWP orang pribadi. Mulanya, akun DJP membalas cuitan sebuah akun yang melempar pertanyaannya kepada warganet terkait kriteria laki-laki yang lebih banyak dipilih perempuan berdasarkan status keuangannya. Ini DJP memang suka bikin ini ya. Belakangan ini suka bikin TikTok lah, bikin video aneh-aneh lah. Memang gokil tuh orang-orang DJP ini. Mereka sangat kreatif sekarang ya. Nah, karena mereka sudah ada timnya guys. Jadi DJP itu sekarang sudah punya tim khusus untuk media sosial. Jadi mereka cukup kreatif di situ. Jadi ada pertanyaan, cewek lebih suka yang mana nih? 1, cowok gaji 25 juta tapi jarang pulang. Atau 2, cowok gaji 3 juta tapi sering di rumah. Nah, pertanyaan tersebut lantas mendapat beragam respon dari warganet. Ditjen Pajak pun memanfaatkan momen ini sebagai ajang edukasi perpajakan. Nah, akun DJP bilang gini nih, yang aware dengan kewajiban perpajakannya, pasti Kak. Yang aware dengan kewajiban perpajakannya, pasti Kak. Akun Ditjen Pajak kemudian menambahkan, bagi laki-laki yang masuk kriteria pertama, yakni bergaji 25 juta per bulan, perlu melaporkan SPT tahunannya. Jika yang bersangkutan belum memiliki NPWP, maka bisa mendaftar secara online melalui pajak.go.id. Ya, betul. Yang nomor 2, gaji 3 juta per bulan dan sering di rumah. Bisa mengajukan NE, non-efektif alias miskin lu untuk NPWP-nya. Bercanda ya, dia nggak ngomong miskin guys, cuman gue yang ngomong miskin. Oke. Jadi kalau Anda punya gaji 3 juta atau 4 juta ke bawah gitu ya berarti Anda tidak kena pajak dan NPWP lu tidak penting, maka lu bisa mengajukan NE atau non-efektif atas NPWP-nya gitu. Kalau non-efektif, Anda tidak perlu lapor SPT tahunan. Lebih gampang kan? Gitu. Lantas, bagaimana prosedur pengajuan NE NPWP orang pribadi? Nah, hal ini sempat diulas oleh Ditjen Pajak melalui sebuah link di Twitter. Layanan pengajuan NE, NPWP orang pribadi, jadi kalau teman-teman nih ya, punya gaji di bawah 4,5 juta sebulan atau di bawah 54 juta sebulan, alias lu miskin,
maka lu tidak perlu punya NPWP. Kalau lu sudah terlanjur punya NPWP, lu boleh menghapus NPWP-nya. Ya, bukan menghapus, non-efektifkan istilahnya, meng-NA-kan ya, non-efektif. Nah, layanan pengajuan NE ini bisa dilakukan melalui kering pajak dengan menghubungi 1500-200 atau live chat di situs pajak.go.id. Ya, layanan 1500-200 itu sudah dibuang ke laut, guys, sudah nggak ada. Mungkin setahun 2 tahun yang lalu lah kita masih bisa hubungi. Sekarang udah jangan harap deh. Lu telepon 1500-200 nggak akan pernah dijawab. Kalau live chat mungkin masih bisa ya. Mention mereka di Twitter mungkin masih bisa. Tapi telepon udah nggak akan diangkat lah. Namun, wajib pajak perlu memastikan dahulu nih, apakah status NE-nya bisa diajukan atau tidak. Jadi, qualified apa enggak nih, gitu. Pada prinsipnya, wajib pajak non-efektif adalah wajib pajak yang tidak memenuhi persyaratan subjektif dan atau objektif, namun belum dilakukan penghapusan NPWP. Jadi, lu sudah tidak qualified untuk punya NPWP, tapi belum dihapus NPWP-nya, gitu. Ada 3 kriteria wajib pajak non-efektif yang bisa ditetapkan atas wajib pajak. Pertama, dia orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang secara nyata tidak lagi melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Oke, jadi lu statusnya seorang pengusaha, pekerja bebas, tapi nyata-nyata lu sudah tidak berusaha, alias lu tidak bekerja, lu nganggur gitu. Nah, itu boleh. Kriteria kedua, wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan penghasilannya di bawah penghasilan tidak kena pajak. Jadi, kalau Anda seorang orang pribadi yang berstatusnya adalah pengusaha atau pekerja bebas, tapi penghasilan lu itu, tunggu ulang. Penghasilan lu itu bukan dari kegiatan usaha. Oke? Jadi penghasilan lu mungkin lu kerja dan sebagainya gitu ya. Dan penghasilan itu di bawah PTKP. Oke? Jadi yang pertama adalah tidak bekerja sama sekali, yang kedua punya penghasilan tapi di bawah PTKP. Yang ketiga, orang pribadi sebagaimana dimaksud pada poin kedua yang memiliki NPWP untuk digunakan sebagai syarat administratif antara lain untuk memperoleh pekerjaan atau membuka rekening keuangan. Oke, paham ya? Jadi ada 3 syarat Anda boleh menonefektifkan NPWP Anda. Pertama, lu tidak punya penghasilan sama sekali. Yang kedua, lu punya penghasilan tapi di bawah PTKP. Yang ketiga adalah lu tidak punya penghasilan, tetapi lu tetap mau punya NPWP. Karena mungkin untuk lamaran kerja, untuk bikin rekening itu butuh kartu NPWP. Jadi bisa di-NA-kan, non-efektif namanya. Oke, jika dirasakan sudah sesuai kriteria, maka silakan sampaikan permohonannya, kata DJP ya. Saat proses ini akan ada validasi dan verifikasi data atas wajib pajak yang menyampaikan permohonan ya. Jadi kalau Anda memohon NE, akan ada verifikasi dan validasi. Kalau sudah sesuai, maka otomatis Anda qualified dan NPWP-nya bisa dibikin non-efektif. Begitu, guys. Nah, permohonan yang disampaikan melalui kering pajak akan dilakukan verifikasi data meliputi validasi identitas, Proof of Record Ownership, PORO, dan validasi data. Validasi identitas meliputi NPWP, nama, nomor NIK, alamat tempat tinggal, alamat email dan yang terdaftar, nomor telepon atau ponsel yang terdaftar di DJP, serta tahun pajak, statusnya, dan nominal SPT tahunan orang pribadi terakhir yang dilaporkan. Kemudian, apabila wajib pajak memenuhi kriteria dan telah ditetapkan sebagai WP non-efektif, maka terhadapnya tidak melaksanakan kewajiban penyampaian SPT. Tidak diterbitkan surat keteguran sekalipun tidak menyampaikan SPT. Dan tidak diterbitkan STP, surat tagihan atas administrasi karena tidak menyampaikan SPT. Gitu. Jadi, kalau Anda statusnya adalah non-efektif, maka lu tidak usah lapor pajak sama sekali, guys. Ya, tidak usah sama sekali lapor. Gitu. Oh ya, kemarin ada satu kasus orang chatting saya di Instagram ya. Dia punya saudaranya itu bekerja di luar negeri. Terus dia tidak punya NPWP nih. Jadi sudah bertahun-tahun, mungkin 7 tahun, 10 tahun kerja di luar negeri, dikumpulkan uangnya ada 3 miliar. 3 atau 4 miliar gitu deh. Nanti tahun depan dia mau berhenti bekerja dan mau pulang ke Indonesia bawa uangnya 3 atau 4 miliar ini. Nah, apa yang mesti dilakukan? Nah, jadi setelah
kita bahas ya, kesimpulannya adalah kalau Anda sudah keluar dari Indonesia lebih dari 183 hari, maka Anda sudah bukan wajib pajak dalam negeri. Bukan subjek pajak dalam negeri, gitu loh. Artinya, semua penghasilan lo di luar negeri itu tidaklah dikenai pajak di Indonesia. Kalau Anda tidak punya NPWP. Gitu. Kalau Anda punya NPWP dan masih aktif, maka itu tetap harus dilaporkan sebagai penghasilan di Indonesia. Penghasilan luar negeri maksudnya, di SPT-nya di Indonesia. Jadi, kalau tidak punya NPWP atau NPWP-nya sedang berstatus non-efektif, maka semua penghasilan di luar negeri itu tidak terkena pajak. Gitu ya, teman-teman paham ya. Jadi, kalau Anda kerja di luar negeri, sudah lebih dari 183 hari di luar negeri, nggak usah khawatir, maka semua penghasilan Anda sudah tidak dikenai pajak di Indonesia. Lu boleh bawa pulang, masukin ke Indonesia, nanti tahun depan bikin NPWP, laporin hartanya, selesai. Nggak ada masalah. Gitu. Oke. Silakan kalau teman-teman ada yang mau bertanya, silakan tulis di kolom komentar. Saya akan sampai jam 21.30. Ada berita lagi, guys. DJP tegaskan penyitaan aset wajib pajak adalah upaya yang terakhir. Ya, betul. Kan belakangan ini kita sering nih dengar orang di penjara lah, orang dikirim ke kejaksaan lah, rukonya disita lah dan sebagainya gitu ya. Nah, kita baca beritanya, guys. Ditjen Pajak tak akan serta-merta melakukan penyitaan terhadap aset milik wajib pajak, apalagi melakukan pemenjaraan terhadap wajib pajak, katanya. Nah, Kasubdit Humas Perpajakan DJP, Ibu Dwi Astuti mengatakan, penyidik pajak saat ini berwenang untuk melakukan penyitaan aset. Ya betul, memang. Ya. Namun demikian, ia menegaskan tindakan yang dilakukan tersebut adalah upaya yang terakhir. Ya. Jadi kalau sampai sita dan gizeling itu penahanan ya, itu last resort katanya, upaya terakhir ya, upaya terakhir. Berarti upaya-upaya sebelumnya sudah dilaksanakan. Sebelumnya pasti dipersuasi dan diperingatkan gitu. Katanya dalam acara gathering Kanwil ya. Oke. Melalui Undang-Undang HPP, nah ini Undang-Undang HPP lagi nih ya. Penyidik pajak saat ini memiliki kewenangan untuk melakukan pemblokiran rekening serta penyitaan aset. Oke? Dulu itu kan kalau pemblokiran rekening, aset itu harus naik ke pidana gitu loh. Sekarang nggak perlu, penyidik pajak udah boleh melakukan pemblokiran rekening dan penyitaan aset. Nah, rekening dan aset tersebut menjadi jaminan untuk pemulihan kerugian pada penerimaan negara. Nah, apabila wajib pajak telah masuk ke tahap persidangan, wajib pajak juga masih memiliki kesempatan untuk membayar pokok pajak beserta sanksinya, katanya. Hal ini akan menjadi pertimbangan untuk dituntut tanpa pidana penjara. Ya, betul. Jadi kalau sudah disita asetnya dan lu bersedia bayar pakai aset ini, ya udah lu tidak dipenjara, gitu. Oke, ada pertanyaan dari Ibu Emi Liako 9988. Kita ajukan NE bulan Oktober 2021. Yang saya tanyakan, apakah kita masih lapor SPT tahunan 2021? Oke. Kalau NE-nya itu terbit sebelum 31 Desember tahun ini, maka Ibu tidak perlu lapor lagi SPT tahunan. Tapi kalau sampai 31 Desember Ibu telepon ke kantor pajak masih belum berstatus NE, maka 1 Januari perlu lapor SPT tahunan 2021. Tapi kalau sebelum Maret nih, sebelum 31 Maret 2022 sudah terbit NE-nya, maka tidak perlu lapor lagi gitu. Pokoknya di tanggal NE itu terbit sudah nggak usah lapor SPT tahunan gitu. Tapi kalau NE-nya belum terbit, belum ada keputusannya, maka masih perlu lapor SPT tahunan. Gitu sih, Bu. Oke. Semoga membantu ya, Ibu Emi. Kalau masih perlu lagi, silakan ditanyakan lagi. Gitu. Oke. Kita lanjut. Seperti diatur dalam pasal 44B Undang-Undang KUP yang diubah dengan Undang-Undang HPP, wajib pajak yang melakukan tindak pidana perpajakan akibat kealpaan gitu ya, diharuskan melunasi pokok pajak dan denda sebesar 1 kali dari pokok pajak yang kurang dibayar. Selanjutnya, bagi wajib pajak yang melakukan tindak pidana perpajakan secara sengaja, ini pasal 39 ya, pasal 38 itu tidak sengaja, pasal 39 itu sengaja,
harus membayar pokok pajak ditambah dengan denda sebesar 3 kali pokok pajak yang kurang dibayar. Kemudian, bagi wajib pajak yang membuat faktur pajak atau bukti potong fiktif, itu harus membayar pokok pajak dan denda 4 kali lipat dari jumlah pajak yang kurang dibayar. Ya, salah sendirilah kalau bikin faktur pajak fiktif itu udah cilaka bener deh. Kurang ajar berarti itu, bikin faktur pajak fiktif gitu ya. Oke, Bu Emi bilang, baik, terima kasih. Terima kasih, sama-sama Bu Emi. Oke. Baik teman-teman, saya akan tetap standby setiap hari Senin jam 8 sampai jam 9. Cuman hari ini terlambat setengah jam, jadi sampai 9.30. Oke, silakan kalau masih ada yang bertanya. Oke. Oke, ada berita baru lagi, berita lain. Siap-siap aturan pelaksanaan PPS segera terbit. Simak penjelasan DJP. Oke. Ini Pak Suryo Utomo ya, Dirjen Pajak yang sangat kita hormati, Bapak Suryo Utomo. Oke. Aturan pelaksanaan terkait program PPS, program PPS ya, menjadi prioritas pemerintah untuk segera diterbitkan. Setuju. Ini yang paling dipusingkan, paling ribut, semua orang lagi ribut, termasuk gua, di semua video gua ribut ya. Program PPS sampai hari ini masih banyak yang nggak jelas, masih banyak yang ditanyakan dan belum diperjelas gitu ya. Nah, kebijakan PPS ini merupakan produk baru yang dituangkan dalam Undang-Undang HPP. Pak Dirjen, Pak Suryo Utomo mengatakan pihaknya berusaha menyelesaikan penyusunan aturan teknis mengenai pelaksanaan PPS. Mengingat program ini akan langsung dimulai 1 Januari 2022 ya. Meski demikian, peraturan teknis untuk ketentuan ini masih dalam proses penyusunan katanya. Aduh, cilaka nih. Udah mau Desember loh. Memang betul ada prioritas yang harus diselesaikan, khususnya terkait dengan implementasi program pengungkapan sukarela, kata Bapak Suryo Utomo. Pak Suryo mengatakan DJP berusaha menyelesaikan seluruh aturan yang diperlukan untuk melaksanakan Undang-Undang HPP. Menurutnya, semua ketentuan teknis yang berjumlah setidaknya 43 peraturan sedang dalam tahap penyusunan. Buset dah, 43 peraturan guys. Ada 43 peraturan yang akan menjelaskan Undang-Undang HPP. Mampus nggak lu? Satu aja pusing bacanya, apalagi 40. Suryo menjelaskan ketentuan mengenai PPS menjadi prioritas karena penyelenggaraannya hanya 6 bulan, ya, 6 bulan. Dimulai 1 Januari hingga 30 Juni 2022. Dia menyebut peraturan teknis itu akan segera terbit dalam beberapa waktu mendatang, ya. Yang paling gue tunggu-tunggu adalah adanya instruksi untuk menghentikan pemeriksaan. Ini ditunggu-tunggu oleh semua wajib pajak di seluruh Indonesia. Itu yang merupakan prioritas yang kami akan selesaikan beberapa waktu ke depan, kata Pak Suryo. Undang-Undang HPP mengatur PPS dapat diikuti wajib pajak orang pribadi dan badan peserta teks amnesti dengan basis aset per 31 Desember 2015 yang belum diungkapkan. Selain itu, program tersebut juga dapat diikuti wajib pajak orang pribadi yang belum mengikuti teks amnesti dengan basis aset perolehan 2016-2020 yang belum dilaporkan dalam SPT tahunan 2020. Ya. Peserta program PPS dikenakan PPh final yang tarifnya berbeda-beda tergantung pada perlakuan wajib pajak ya. Jadi ada yang 6%, 8%, 11%, terus ada 12%, 14% dan 18%. Gitu ya. Undang-undang PPh, program PPS. Oke, seperti yang saya sudah bahas di banyak video saya, yaitu yang kita sangat perdebatkan sekarang ini adalah bagaimana dengan wajib pajak yang sedang memperoleh SP2DK tapi belum diperiksa. Orang-orang ini sedang dak-dikduk nih, sedang ketakutan karena diancam oleh pemeriksa pajak, diancam dia akan diperiksa pajak, sedangkan program PPS akan segera dimulai nih bulan depan. Gitu. Kalau tahun 2015 dulu, Undang TA 2015, ada satu instruksi untuk menghentikan pemeriksaan. Oke, gue sudah hitung. Instruksinya itu terbit 33 hari sejak Undang-Undang Pengampunan Pajak berlaku. Jadi, 33 hari setelahnya terbitlah instruksi untuk menghentikan pemeriksaan. Nah, Undang-Undang HPP itu terbitnya tanggal 29 Oktober 2021. Sekarang tuh baru 29 November, baru 30 hari guys. Jadi,
Masih ada 3 hari untuk Anda berharap ada instruksi itu. Dan terus terang saya sangat berharap dan saya sangat yakin sebenarnya sih bahwa itu akan terbit ya. Karena dengan kondisi sekarang ini terjadi ketidakpastian hukum gitu loh. Orang-orang pada ketakutan, terjadi ketidakpastian hukum dan terjadi banyak sekali korupsi. Percaya dah sama gua. Gua sudah bahas di video gua kemarin, tidak ada alasan untuk AR, untuk petugas pajak itu mau membantu Anda mempending SP2DK Anda kalau bukan karena duit gitu loh. Terus terang aja gua gitu. Kalau gua jadi petugas pajak, tidak ada alasan untuk gue bantuin wajib pajak untuk mempending SP2DK kecuali ada duitnya gitu. Kalau nggak ada duitnya, ngapain juga ya gue bantuin wajib pajak gitu. Jadi potensi korupsi sangat besar. Ada pertanyaan dari Ibu Emi lagi. Kalau kita belum punya NPWP, kita perlu atau tidak ikut PPS? Oke. Jadi kalau belum punya NPWP, pertanyaan pertama adalah apakah ada harta yang mau diungkapkan di program PPS ya. Kalau tidak ada harta yang belum diungkapkan, harta yang dimaksud ini harta yang cukup bernilai, contohnya mobil, rumah, saham, terus deposito yang nilainya cukup besar, yang Anda ragu-ragu nih. Kita ragu-ragu nih, kalau gua nggak lapor tak ketahuan jadi masalah. Nah, itu satu hal ya. Kalau tidak ada harta seperti itu, nggak usah lapor, nggak usah ke PPS. Tapi kalau ada harta seperti itu, sebaiknya buat NPWP, terus lapor SPT 2020, terus lapor PPS gitu ya. Jadi langkah-langkahnya harus bikin NPWP dulu. Setelah bikin NPWP harus lapor SPT 2020 dahulu, baru boleh ikut program PPS gitu. Jadi PPS itu adalah menambah harta atas harta yang sudah dilaporkan di SPT 2020 gitu. Nah, terus pertanyaan lainnya adalah kalau belum punya NPWP, tapi sudah punya omset dagang yang besar, bagaimana? Nah, itu juga sama, sebaiknya ikut program PPS. Supaya apa? Supaya semata-mata, supaya lu tidak diperiksa pajak sampai 2020. Gitu. Jadi banyak orang juga menunggu-nunggu PPS ini karena dia punya omset dagang yang besar, sedangkan yang dia laporkan tuh kecil. Gitu. Nah, itu juga membantu gitu. Walaupun dia nggak punya harta yang mau diungkapkan, ya dia ikut PPS supaya tidak diperiksa. Gitu. Oke Bu ya, jadi tergantung harta, ada yang mau dilapor apa enggak. Kalau ada harta, mending ikut PPS. Kalau tidak ada harta, nggak usah ikut PPS. Atau kalau ada omset dagang yang nilainya besar, yang tidak diungkapkan, nah sebaiknya ikut PPS supaya bersih. Jadi diampuni gitu semuanya. Gitu. Karena sekarang banyak sekali orang dipanggil-panggilin ya ke kantor pajak hanya gara-gara ketahuan ada omset penjualan nggak dilaporin, ada pembelian yang belum terlaporin. Yang sifatnya itu apa? Sifatnya itu PPN sama PPH gitu loh. Sifatnya itu PPH sama PPN. Itu sangat besar sekali pajaknya loh. Potensinya besar sekali, miliar-miliaran. Jadi banyak, baru tadi ada orang telepon gua tanya mengenai PPN PPH-nya. Itu potensinya ada 4M. Potensi pajak 4 miliar gitu. Padahal kalau ikut teks amnesti, selesai semua. Ikut PPS, semua selesai, 0 rupiah, nggak usah bayar. Gitu. Jadi, program PPS ini betul-betul surga ya, betul-betul apa ya, dewa penolong bagi banyak wajib pajak gitu. Gitu Bu ya, semoga membantu Ibu Emi. Gitu. Silakan teman-teman, kalau masih ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Oke, kita bahas berita terakhir. Realisasi penerimaan pajak nih ya. Realisasi penerimaan pajak baru 77,6%. DJP masih yakin target tercapai. Nih, gue bingung nih, dari mana dasar dia bisa yakin. Pemerintah terus mengejar target penerimaan pajak tahun ini. Dirjen Pajak Pak Surya Utomo menegaskan pihaknya akan berusaha mencapai target penerimaan pajak senilai 1,2 triliun dalam waktu yang hanya tersisa 1 bulan saja. Wow, luar biasa. Oke. Ada pertanyaan dari Ibu Emi. Ibu Emi, ada harta mobil dan rumah, tapi karena pandemi, kerjaan tidak menentu. Oke. Nah, sebaiknya hubungi konsultan pajak, Bu, atau hubungi saya juga bisa. Jadi, seorang konsultan pajak akan bisa membantu tax planning, mencarikan pembayaran pajak yang paling murah, paling efisien, gitu. Jadi
Kalau bisa cari konsultan pajak supaya dibikinin tax planning gitu. Ada mobil, ada rumah, itu sih udah sebaiknya dilapor lah. Karena kalau sudah lapor, terus ikut program PPS, itu beres gitu Bu. Jadi hati sudah tenang sampai tahun 2020 nggak akan diperiksa gitu. Minimal itu sih, supaya tenang, supaya yakin nggak akan diperiksa lagi, dan pajak dibayar, gitu. Cuman kadang-kadang ada beberapa temannya yang bisnisnya itu betul-betul hancur lebur ya. Dia punya harta, tetapi belum dilapor, tetapi dia nggak punya cash, nggak punya duit untuk bayar. Nah, ini problem. Ini betul-betul dilema nih. Dilema nih. Tapi menurut gua ya, mumpung ada kesempatan PPS ini, mending diikutkan. Kalau memang perlu jual satu aset untuk bayar ini, gitu. Supaya beres. Supaya nggak ada masalah di masa depan, gitu loh. Kalau kita nggak lapor sekarang, dengan berbagai alasan, tiba-tiba 2-3 tahun lagi dipanggil pajak, aduh repot. Repot, kita udah nggak ada kesempatan untuk ikut PPS lah, ikut apalah, udah nggak ada kesempatan, gitu. Agak repot. Gitu, Bu. Jadi, kalau masih ada cash flow, masih bisa, mending dibereskan sekarang, Bu. Dan kemudian tahun depan ikut PPS, maka selesai. Jadi, ya semua perpajakan sampai 2020 sudah aman. Gitu, Bu. Oke, semoga membantu ya, Bu Eni. Oke. Kita lanjut. Berita. Kami di sini tetap berusaha mencoba untuk memenuhi target penerimaan pajak sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang APBN 2021, kata Pak Surya Utomo. Pak Suryo mengatakan DJP memiliki kegiatan rutin untuk mengoptimalkan penerimaan pajak melalui kegiatan pengawasan pembayaran massa, ya PPM ya, pengawasan pembayaran massa dan kegiatan pengawasan kepatuhan material, pengawasan kepatuhan material PKM. Ya, tak cuma itu, DJP juga melakukan dinamisasi pembayaran angsuran pajak sebagai bagian dari kegiatan pengawasan. Oke. Bu Emi mengatakan, baik, terima kasih. Baik, terima kasih, Bu. Sama-sama. Menurutnya, pengawasan tersebut utamanya dilakukan kepada wajib pajak dari sektor-sektor yang strategis, yang telah pulih dari pandemi, dan berkontribusi besar terhadap penerimaan pajak. Sektor tersebut utamanya industri pengolahan, perdagangan, dan pertambangan. Ya. Hingga Oktober, realisasi penerimaan pajak tercatat senilai 952 triliun, guys, atau tumbuh 15,3%. Angka tersebut juga setara 77,6% dari target penerimaan pajak 1.200 triliun. Buset deh. Buset deh. Masih ada 280 triliun target yang mau dicapai dalam waktu 1 bulan ke depan, guys. Bagaimana caranya mendapatkan ini? Aduh, pusing. Kalau gua jadi Menteri Keuangan, gua mundur. Gimana caranya dapetin 280 triliun dalam waktu 1 bulan. Gila. Penerimaan pajak dari industri pengolahan hingga Oktober itu tumbuh 14%, sedangkan pada periode yang sama 2020 minus 18%. Sektor usaha tersebut menjadi andalan dalam penerimaan pajak karena kontribusinya mencapai 29,8%. Kemudian, setoran pajak dari sektor perdagangan juga tumbuh 25%. Sementara pada periode yang sama, tahun lalu tuh menurun 20%. Sektor tersebut memiliki kontribusi 21%. Terakhir, penerimaan pajak dari sektor pertambangan juga tumbuh 43%. Sedangkan pada periode yang sama tahun lalu tuh minus 43%. Buset. Sektor pertambangan memiliki kontribusi 4,3% terhadap penerimaan pajak. Wow, luar biasa. Oke guys, itu aja guys untuk hari ini ya, sudah jam 21.30. Terima kasih semuanya sudah bergabung hari ini. Semoga bermanfaat ya. Kita akan jumpa lagi setiap hari Senin jam 8 sampai jam 9 malam. Oke, kalau ada pertanyaan silakan sampaikan di kolom komentar atau nanti di videonya ketika YouTube sudah terbit besok. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat malam, sampai jumpa semua. See you.